Terus mau bertemu dulu tuh ya. Sebaca mata luar. Udah ya. Pak Sama sini. Pak Jateng jangan di belakang. Pak Khair. Bang siapa? Bang Jateng. Masih dicatat. Oke, Pak Khair. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera tentunya Kementerian Koperasi dan UKM Bapak Wahyu. Yang kami hormati Kepala Dinas Kabupaten Kendal, Kabupaten Pemalang, Kota Magelang dan Kabupaten Sukoharjo. Kepala Cabang Bank Jateng Kudus, dan itu untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa di bidang koperasi dan UKM. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya mohon berkenan Bapak Bupati Kudus menyampaikan ucapan selamat datang dan maksud dari pertemuan pada pagi hari ini kami hadirkan. Yang sebesar saya muliakan, tidak sekedar saya hormati, saya muliakan karena jadwalnya padat kemarin misalnya tidak bisa hadir pada hari ini, bisa hadir karena kita Pak Sekda, para asisten, terlebih khusus kepada Yanti atau Nuhun Rawanya, dan juga dari Kabupaten Banjarnegara Bapak Marwoto, serta Kabupaten Sukoharjo Bapak Safrudin, dan dari Kabupaten Kendal Bapak Sugiono, serta dari Kabupaten Pemalang Bapak Bari Santoso. Sesungguhnya pada pagi hari ini, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas izin para bupati dan wali kota yang kemarin sudah saya hubungi untuk mengizinkan Bapak Ibu bisa rawuh di Kabupaten Kudus sesuai petunjuk dan sesuai arahan Pak Khairul selaku Ketua DPP UMKM dan Kementerian Koperasi ini, yang kemudian bahwa kali ini kenapa kami hadirkan Bapak Ibu ini, tentunya ada satu hal yang sudah menjadikan kesepakatan Pak Menteri Koperasi dan UMKM Pak Nadiem Mustafa, bahwa Jawa Tengah ini diminta untuk pilot proyek khususnya di Kudus untuk pelaksanaan kredit usaha produktif. Maksud dan tujuan di Bapak Ibu hadirkan di sini ini, pertama adalah untuk mewakili berkali sekitar. Artinya Bank Jateng yang mempunyai kantor wilayah untuk Edu di Magelang, Banyumas di Banjar, untuk Tasdan Pekalongan di Pemalang, yang dilahirkan Kota Semarang dari Kendal. Kredit usaha produktif ini asbabul nuzulnya Pak Bu. Jadi asal usulnya ini bagaimana sih sebenarnya tugas ini adalah pemikiran Pak Presiden yang kita terjemahkan bersama-sama di lingkungan Kementerian UMKM dan Koperasi. Ini tentunya saat ini kita target utama dan target pertama adalah kita ingin melaksanakan bagaimana untuk menekan atau mengataskan kemiskinan. Dari pemerintah, kalau tingkat kemiskinan ini tidak turun, saya yakin tetap tidak. Maka kali ini saya berharap betul bahwa yuk kita bersama-sama untuk menurunkan tingkat kemiskinan melalui KUP ini, sehingga KUP ini nanti jangan sampai dimaknai ini adalah kompetisi daripada KUR. KUR masih menggunakan dana dari APBN, dan juga selama ini kita evaluasi, kita juga sasaran. Kita ini adalah orang yang mau melihat, mau mendengar, dan mau melakukan sendiri, bukan katanya. Dan panjenengan boleh kapan nanti di sini juga untuk melihat mana sih kelompok-kelompok usaha di Kudus, klasternya mana saja sih, yang diberi kayak apa sih. Kalau pernah nanti nengok ke Bank Jateng yang ada di Kudus, mesin geseknya kayak apa sih, kartunya kayak apa sih,
sehingga panjenengan lebih fasih untuk menyampaikan kepada Bapak Bupati dan Ibu Bupati atau Pak Wali Kota, sehingga semuanya saya berharap kerawan panjenengan ini tidak semata-mata saya bercerita untuk panjenengan, tapi panjenengan berjuang untuk diri panjenengan juga, untuk masyarakat panjenengan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, demikian tadi paparan dari Bapak Bupati Kudus tentang kredit usaha produktif. Selanjutnya kami mohon dengan Bapak Khairul untuk memberikan arahannya pada teman-teman, khususnya dari 5 wilayah di Jawa Tengah. Kami persilakan. Nasta'in ala umur dunia wadid dalam bentuk pemerintahan dan pada fokus. Nah, ini suaranya ketakut nggak? Gemang nggak? Nangkep ya? Sakit ya? Karena saya tadi kok melihat Pak Bupati menghentikannya sensitif banget kan mic-nya. Karaoke. Saya bersyukur karena bisa hadir di sini dan bisa hadir pada hari Selasa, karena saya ini betul yang disampaikan Pak Mustafa beberapa hari yang lalu. Kalau ini hari Rabu, maka saya harus menggunakan bahasa Jawa. Karena ini tamu dari luar daerah, itu saya bisa bilang. Cuman ada yang apes, yang apesnya adalah kalau bicara sesudah Pak Mustafa itu yang memang apa ya, semuanya udah habis gitu ya. Saya seperti yang saya bilang, kursi saya mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Nama saya Khairul, saya sehari-hari adalah di Kementerian Koperasi dan UKM. Saya itu ngurusin masalah pembiayaan. Ini ada hal yang bagus untuk kita ketahui bersama, dan satu permohonan, satu aja. Kalau misalnya memungkinkan, mohon Bapak-bapak, Ibu-ibu, Prorawo yang beliau yang datang dari luar Kudus, tulaturi menyimak, menyerap, mendengarkan, sehingga insya Allah nanti bisa menularkannya kepada rekan-rekan sejawat atau bila mana mungkin kepada pimpinan masing-masing. Begini cara kita untuk namanya sel ya, lembat gitu, tapi terus berkembang itu LPG Pak. Udah Pak Cekro. Kalau kita lumayan. Jadi pengalaman ini mengingatkan saya pada pengalaman serupa yang terjadi 7 tahun yang lalu ketika saya diberi kepercayaan untuk mempersiapkan kredit usaha. Dengan segala kekurangannya, ini KUR sudah berjalan memasuki tahun ke-8 itu dengan perubahan-perubahan penyempurnaan di sana. Ini memang konsekuensi dari sebuah program yang diterapkan secara nasional ya, dan dimanfaatkan oleh masyarakat dengan berbagai interest, berbagai latar belakang, dan berbagai tingkatan. Nah, kalau kredit usaha produktif KUP itu ada yang sudah baku, ada yang mungkin masih perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah. Yang sudah baku adalah misalnya ini kredit mikro, ya, kredit mikro. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2002 itu Undang-Undang Nomor 20 tahun 1998 itu mendefinisikan usaha mikro itu asetnya maksimum 50 juta di luar aset tanah dan bangunan, dan omsetnya maksimum 300 juta. Yang pertama tadi 50 juta, 300 juta maksimum. Jadi dibolak-balik ini adalah kredit mikro. Ini perlu saya garis bawahi, karena kalau ini kredit mikro berarti kita harus memandang bahwa yang kita layani itu adalah usaha-usaha mikro. Usaha mikro itu antara lain sebetulnya usaha mereka itu layak secara ekonomi, visible, tapi belum bankable, artinya belum kulino untuk berhubungan dengan bank,
dengan lembaga keuangan resmi yang seringkali harus mengisi formulir yang sekian tebalnya, itu harus tap jempol darah kalau perlu. Padahal UKM kita itu ada yang masuk bank saja, ada yang sandalnya dilepas. Sosialisasikan bagaimana kita menghandle, bagaimana kita menjamin kelangsungannya, itu harus ada mindsetnya. Ini kredit mikro, titik, bukan koma. Misalnya orang yang maklaran rumah, kadang-kadang di rumah cuma sarungan, kaosan, tutut-tutut, tapi sekali jualan rumah, terus dia sendiri kadang-kadang nggak mau perjalanan, saya kebitok. Nah, ini merupakan contoh ilustrasi bahwa jangan sampai kemudian administrasi kependudukan ini tidak nyambung dengan analisa tentang pelayanan. Nah, untuk itulah maka ada terlibatan dari kawan-kawan dari perbankan di Indonesia. Nah, sekarang yang terkait dengan kita, saya tadi banyak bicara UKM sebagai pilot project selain Kabupaten Kudus, Bapak Bupati beserta jajaran dari Bank Jateng nanti akan ke Bupati atau Wali Kota di tempat Bapak dan Ibu yang akan juga memberikan paparan beserta sosialisasi sehingga nantinya setelah Bapak dan Ibu Kepala Dinas yang membidangi operasi dan UKM selepas dari sini juga dapat mengikuti dan juga akan bisa mengikuti pula program atau paparan yang akan dilaksanakan secara roadshow atau mungkin kumpulkan. Demikian Bapak dan Ibu yang dapat kita laksanakan pada kesempatan ini. Tadi informasi yang perlu kami sampaikan kembali bahwa bunga untuk KUP 3 tahun itu pelaku atau penerima KUP hanya membayar Rp180.770 setiap bulannya selama 3 tahun. Dan menurut 180.770. Kemudian yang kedua, misalnya 10 juta hanya 361.000